warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Lulu dari SMA Negeri 3 Tambun Selatan kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sekaligus menganalisis karya tulis artikel saya yang berjudul Literasi Digital Mengoptimalkan Teknologi dalam Pendidikan di Era Digital. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pengumpulan tugas bahasa Indonesia yang sedang membahas bab mengenai pengenalan artikel teman-teman. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua topik utama teman-teman, di mana kita akan mereview sekaligus menganalisis tentang struktur dan juga fakta opini yang ada dalam teks artikel yang saya tulis. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan artikel. Jadi, artikel merupakan sebuah karya tulis yang berisi informasi, gagasan, ataupun pendapat mengenai suatu topik tertentu. Artikel dapat berupa laporan, ulasan maupun juga opini tergantung pada tujuan dan juga isi yang disampaikan. Tujuan penulisan artikel adalah untuk memberikan informasi, menyampaikan pendapat, mengajukan argumen, memberitahu, mendidik, dan juga meyakinkan, serta menghibur pembacanya. Artikel sendiri dapat ditemukan di berbagai media seperti surat kabar, majalah, situs web, blog, publikasi online, ataupun lainnya. Oke teman-teman, karena kalian sudah memahami dan juga mengetahui tentang apa itu artikel, sekarang saya akan menampilkan artikel yang saya tulis untuk direview dan juga menganalisisnya bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur artikel. Struktur artikel sendiri umumnya terdiri dari 3 bagian utama ya teman-teman, yaitu ada tesis atau pendahuluan, dilanjut dengan argumentasi, dan ditutup oleh penegasan ulang. Nah, dalam artikel ini bagian tesis atau pendahuluan ada pada paragraf pertama ya teman-teman. Mengapa begitu? Karena pada bagian ini berisi gagasan utama dan juga pengantar tentang topik yang akan dibahas, serta kalimatnya juga mencakup latar belakang tentang permasalahan yang diambil. Oleh karenanya, paragraf ini disebut juga dengan tesis. Kemudian, pada paragraf 2 hingga paragraf 3 merupakan bagian argumentasi atau pembahasan, karena pada paragraf inilah yang menjelaskan secara rinci tentang tantangan dan juga perkembangan literasi digital di Indonesia, termasuk kesenjangan akses teknologi, kurangnya keterampilan penggunaan perangkat digital, dan belum optimalnya integrasi literasi digital dalam pendidikan. Paragraf ini juga dilengkapi dengan fakta, data, dan juga opini yang mendukung isi artikel. Setelah itu ditutup oleh paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat yang merupakan penegasan ulang. Karena pada paragraf ini mengulangi kembali pentingnya literasi digital dalam dunia pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta perlunya perkembangan yang inklusif agar tidak memperburuk ketimpangan sosial. Di bagian akhir terdapat ajakan kepada semua pihak untuk selalu berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital, yang memperjelas bahwa paragraf ini bertujuan untuk memperkuat pesan utama sekaligus mendorong tindakan nyata. Dengan demikian, paragraf ini berfungsi sebagai penutup yang menegaskan kembali pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Setelah struktur, kita akan menganalisis fakta dan juga kelima opini yang mencakup kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan juga saran yang ada dalam teks artikel ini. Sedikit penjelasan bahwa fakta adalah kenyataan yang terjadi, sedangkan opini adalah pendapat atau pandangan seseorang. Sekarang, mari kita perhatikan argumentasi dalam artikel ini teman-teman. Kira-kira di mana fakta dan opininya ya? Nah, fakta dalam artikel ini terdapat pada paragraf ketiga. Kalian bisa lihat pada kalimat yang sudah di-highlight. Hasil survei status literasi digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bersama Kadata Insight Center atau KIC menunjukkan peningkatan indeks literasi digital di Indonesia. Kalimat tersebut termasuk fakta karena berdasarkan sumber resmi, dapat diverifikasi, serta mengandung informasi yang objektif. Selanjutnya kita akan menganalisis opini. Opini yang pertama kita akan analisis yaitu opini penilaian, di mana opini ini membandingkan suatu hal dengan standar yang telah ditetapkan. Opini penilaian yang ada dalam teks artikel ini terdapat pada paragraf kedua. Penilaian pertama terdapat pada kalimat, tidak hanya itu, adapun masyarakat yang telah memiliki perangkat digital namun tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menggunakannya secara efektif. Penilaian yang kedua terlihat pada kalimat, selain itu ada pula kelompok yang menggunakan teknologi secara tidak bijak, seperti menyampaikan informasi tanpa verifikasi atau terjebak dalam hoax dan juga disinformasi. Penilaian ketiga terdapat pada kalimat, kini dunia pendidikan seringkali belum sepenuhnya menempatkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum inti.
Dari ketiga kalimat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa kalimat-kalimatnya merupakan penilaian karena membandingkan suatu kondisi masyarakat dengan standar literasi digital yang ideal. Selanjutnya, kita akan menganalisis kritik yang ada dalam teks artikel ini. Berbeda dengan penilaian, kritik lebih mengarah pada komentar atau tanggapan tentang baik buruknya sesuatu. Dalam teks ini, kalimat kritik masih ada dalam paragraf kedua, yaitu pada kalimat mereka mahir menggunakan media sosial namun kurang terampil dalam mengidentifikasi berita palsu atau memahami konsep privasi dan keamanan digital. Kalimat tersebut merupakan kritik karena mengandung evaluasi negatif terhadap kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam menggunakan perangkat digital. Berikutnya adalah opini prediksi. Dalam teks ini, opini prediksi ada dalam paragraf ketiga, yaitu pada kalimat masa depan literasi digital diprediksi akan menjadi salah satu kompetisi utama yang diukur dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Kalimat tersebut disebut kalimat prediksi karena menyatakan suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Lanjut kita ke opini harapan. Dalam teks ini, opini harapan ada dalam paragraf keempat, yaitu pada bagian kalimat Indonesia harus terus meningkatkan literasi digital agar tidak tertinggal dalam perkembangan global. Kalimat tersebut merupakan harapan karena menyatakan keinginan atau aspirasi agar Indonesia terus meningkatkan literasi digital. Kemudian, opini terakhir yang akan kita bahas adalah opini saran, di mana opini ini masih ada dalam paragraf keempat, yaitu pada kalimat oleh karena itu, perkembangan literasi digital harus dilakukan secara eksklusif, memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi. Mengapa disebut saran? Karena kalimat ini mengandung pendapat pribadi atau subjektif dan memberi suatu anjuran ataupun rekomendasi. Oke teman-teman, demikian ulasan saya tentang artikel yang membahas literasi digital dalam dunia pendidikan. Dari analisis tadi, kita dapat memahami bagaimana menyusun artikel yang baik dan benar dengan banyaknya hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti teks yang digunakan tidak boleh bersifat naratif, tetapi harus sesuai dengan kaidah penulisan artikel. Selain itu, struktur artikel juga harus jelas yang mencakup fakta, opini, dan juga elemen penting lainnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kita juga belajar tentang betapa pentingnya literasi digital dalam meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan generasi muda modern dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya Alicia, pamit undur diri.